tadi satu kalimat paling menarik adalah jangan pernah berhenti untuk tetap kreatif di dalam kondisi apapun. Yakin ya, harus optimis, harus ada ambisi, tapi tidak boleh ambisius. Benar. Karena setiap daun, setiap batang, dia itu punya nyawa. Iya. Dia punya roh loh. Iya, betul. Lu bayangin bangun proyek kok pakai video call gitu loh. Zul, pagi ini kita sarapan apa nih judul namanya nih? Salmon Toast with a salmon and salad. Oh, makan sehat kita ya. Makan sehat dong. Tapi kayaknya kok porsi ini cuma buat gue sendiri ya, Jul? Oh, ini besar porsinya. Emang mampu sendiri? Oh, kita bisa sharing. Sekarang kalau ibu-ibu arisan juga ya, ini pengalaman gue nih. Kalau ibu-ibu arisan, kita makan siang, itu pesan segala macam, taruh di tengah, tapi itu untuk kita sharing. Memang lebih hemat, satu, dan kemudian juga kita harus jaga makan tuh nggak boleh terlalu banyak. Benar. Terus lu tadi malam tidurnya enak nggak? Banget, enak banget. Terima kasih lo udah diajak ke sini. Aduh. Aku suka banget tempatnya karena asri dan Ubud ya, Ubud ya. Ubud banget gitu loh. Memang Ubud itu punya energi yang berbeda. Dia itu alamnya aja udah terasa menyejukkan dan membuat kita tuh lebih tenang ya. Kenapa sih sering ke Ubud? Ini pengen tahu nih cerita. Salah satu gue tuh tertarik ya untuk buat satu belajar untuk buat satu usaha kecil-kecilan gitu. Ingin membangun sebuah resort gitu, butik resort lah, ya kan. Karena memang anak gue juga semuanya suka dengan properti. Nah, salah satu pilihannya memang kita senang di Ubud. Ubud itu salah satu lokasi atau daerah yang dipilih energinya salah satu terbaik untuk yoga. Karena memang buminya itu sendiri udah memberikan energi positif, ya, energi baik. Ingin juga membantu masyarakat di sekitar sini supaya ada tambahan pekerjaan gitu kan. Si optimis apa sih Mama Yeyen sampai ini kan Tetapi bulan-bulan kita nggak pernah menyangka bahwa pandemi itu menyerang kita semua, bahkan seluruh dunia. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu dan kita siap. Segala usaha memang dicoba untuk mengatasi si pandemi ini, tapi kembali lagi Jul, kita itu harus mawas diri dan harus bersyukur bahwa memang mungkin Tuhan itu menghendaki bahwa kita ini lebih bisa menghargai seluruh isi bumi dan dunia ini. Alam ini. Jangan dikotori. Belajar disiplin. Kemudian juga makanya sekarang harus menggunakan protokol kesehatan. Betul, pola hidup sehat dan bersih. Iya. Jadi kalaupun nanti insya Allah nih resort gue juga jadi, yang paling gue utamakan itu bukan cuma sekedar servisnya, atau tamu datang di servis pelayanannya bagus, tapi mengindahkan protokol kesehatan. Jadi nomor satu, kita harus membuat tamu itu nyaman karena kita menggunakan protokol kesehatan. Saya kira itu penting dan tidak cuma sekarang, tapi kalau bisa itu dijadikan satu SOP ya. Betul. Untuk selamanya. Bahwa nomor satu, kita membangun satu properti atau rumah sendiri, menjaga kebersihan. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau kondisi kita juga tidak lagi nyaman, harus menggunakan masker. Kalau sekarang sih kita harus menggunakan masker. Tapi karena kita ini merasa di gubuk-gubuk gue dan sendiri. Dan kita juga sudah cek. Outdoor, udah share. Kita sebelum kembali juga kita udah swab gitu kan. Nah, mudah-mudahan itu salah satu cara kalau kita mendisiplinkan diri, mengikuti SOP, mengikuti protokol kesehatan, itu juga kita namanya menjaga diri kita sekaligus lingkungan kita ya Jul ya. Kalaupun kita sudah di swab, tapi kan kita kalau keluar tetap pakai masker, tetap harus pakai masker, hand sanitizer segala macam. Kan kita bicara soal katanya ini lagi pandemi dan segala macam, sementara Mama Yeyen masih terus berjalan dengan bisnisnya. Bahkan kalau saya lihat sangat optimis gitu loh. Apapun situasi dan kondisi yang kita hadapin, yang paling penting kita yakin dan kita harus optimis.
Dan kita justru harus memacu kreativitas kita. Betul. Dengan kondisi seperti sekarang ini. Nggak kalah dengan keadaan. Saking pandeminya, situasi dan kondisi pandemi, gue sampai bikin YouTube, Jul. Karena ingin bercengkerama dengan para sahabat-sahabat Yeni Rahman, ya kan? Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi juga buat mereka yang nonton. Menyambung silaturahmi, bisa nanti suatu saat kita juga bisa saling ketemu, gitu kan? Ya banyak hikmahnya lah. Sejauh kita tidak boleh parno ya. Atau ada over jadi paranoid ya. Ada juga orang yang terlalu over banget itu. Laki gue agak sedikit-sedikit paranoid gitu loh. Dikit-dikit disemprot, sampai kadang-kadang jangan makanan gue loh yang disemprot gitu kan. Bukan jadi sehat, jadi racun kan. Tapi kan ada baiknya juga mungkin untuk menjaga kesehatan gitu loh. Sih. Nah, balik lagi nih bicara soal bisnisnya Mo Yeyen ya, mau nanya. Kan sebenarnya di usia yang seharusnya nih. Kita sharing ya Jul. Iya, yang udah harusnya istirahat dan segala macem. Boleh dikatakan ya, pundi-pundi juga udah cukup lah untuk menikmati hari yang sudah katanya apa tuh istilahnya? Retired. Iya retired gitu loh. Tapi saya justru melihat bahwa kok seorang Yeni Rahman ya masih tetap aja dengan saya kan ngelihat tuh masih juga lihat ini, lari situ, belajar ini, pernik itu. Kenapa sih nggak memilih istirahat aja? Memang kalau dilihat dari usia saya yang tidak muda lagi, mestinya sih umur tuh rata-rata retired di atas 50 aja suruh retired gitu kan. Untuk meraih sesuatu, kita boleh bermimpi, kita boleh optimis, tetapi kita jangan ngoyo lah ya istilahnya, jangan ngoyo. Nah, saya itu bukan berarti retired itu kita tuh harus berhenti dari semangat ataupun kreativitas kita gitu loh. Dan kalaupun kita masih bekerja, ulet, tekun, bukan semata-mata kita mencari harta kekayaan lagi gitu loh, Julia. Kalau memang dilihat dari apa yang Allah karuniakan untuk saya sih, alhamdulillah sudah lebih dari cukup, alhamdulillah. Tetapi kan masih ada titipan yang harus kita pikirkan, Which is? Ya, kalau Allah masih memberikan satu kemampuan kepada kita, diberikan satu kelebihan rezeki untuk kita, mungkin Allah menitipkan sesuatu itu kepada kita, kelebihan itu kepada kita, untuk membantu saudara kita yang nggak mampu, tetangga kita, keluarga kita, masyarakat kita. Dan sedikit yang kecil sebagai wujud terima kasih saya itu, makanya saya rutin untuk memberikan satu sedekah-sedekah setiap Jumat Barokah itu loh, Jul, ya kan? Mungkin itu nggak seberapa ya, tapi saya ingin berasa sebagai wujud rasa syukur saya. Mungkin itu tidak ada artinya apa-apalah buat orang lain ya, tapi buat saya itu sangat terasa sekali, dan memang ini sudah saya lakukan dari umur saya belasan tahun justru. Termasuk juga saat ini ya, pada saat pandemi ini banyak perusahaan, banyak usaha yang tutup. Justru Mama Yeyen malah membuka lapangan usaha buat orang lain. Destinasi wisata yang paling terdampak terus terang yang paling terasa tentu semua daerah juga ada. Ya, betul. Tapi Bali ini boleh dikatakan sangat premium. Ya, income-nya totally dari pariwisata. Iya, dari gitu. pariwisata. Cukup prihatin kalau kita jalan ke Ubud. Iya, benar. Toko-toko, restoran udah mulai tutup, sepi. Ya, yang biasanya kita kemana-mana itu macet, banyak orang. Hotel pun mem-PHK-kan atau merumahkan karyawan-karyawannya. Ya, ini sangat-sangat cukup memprihatinkan. Tapi semua pun kita sadar. Betul. Ada hal yang kadang-kadang di luar dugaan kita dan kita belum ketemu cara menyelesaikannya. Kita harus menerima ini dengan tulus ikhlas, tetap bersabar, bahwa setiap di balik musibah ini pasti ada maksud Tuhan. Betul. Dan akan menjanjikan yang lebih baik untuk kita. Artinya bahwa keadaan boleh seperti ini, tapi yang dibutuhkan adalah semangat kita untuk tidak menyerah. Nggak boleh menyerah, nggak boleh menyerah. Bahkan dituntut untuk lebih kreatif lagi. Betul. Yang mau saya tanya juga nih, kan bangun usaha di Ubud ya.
bikin villa di Ubud ya, gitu loh. Dibilang biayanya kecil-kecil banget juga enggak. Juga enggak, Besar-besar banget juga enggak. Gue kan bukan bikin resort yang hotel bintang 5 misalnya Tapi gitu. yang mengagetkan adalah ketika kita lihat bahwa kesibukannya Mama Yan itu seperti mengolah sendiri bisnisnya. Siapa sih yang interior, yang setting, yang bla bla bla, yang ngatur semuanya? Ya gerakan dari dalam hati sendiri gitu ya, Jul. Yang dicari itu tadi semata-mata bukan cuma tujuan komersilnya. Betul. Kalaupun ada tujuan komersil, setidak-tidaknya gue bisa menghidupi banyak orang yang bisa bekerja di situ, gitu kan. Tapi sebenarnya yang dicari ini masih ada ganjelan di diri gue tuh, yaitu masih ada bank, data bank ya kalau dibilangnya, data bank kreativitas di dalam gue, gitu. Nah ini yang mau saya tanya nih, kenapa? Karena saya pikir kan masalah soal painting lah dipikirkan, masalah soal furniture, bed runner, tempat lilin segala macam, itu nggak suntuk gitu loh. Kayak kemarin kita jalan kemana ya, Jul? Salah satu daerah memang khusus dia membuat gapura-gapura Bali. Nah ada yang gue suka itu gapura ya, tapi kayaknya kok harganya nggak sesuai gitu ya. Akhirnya kan nggak jadi kan, gue beli karena mahal kan. Ternyata Tuhan tidak diam loh. Bener. Dikasihlah lewat gue di salah satu tempat itu yang sebenarnya udah tutup. Oh iya. Tempatnya udah tutup. Tapi dia ada pelang, ada nomor teleponnya gitu kan. Terus gue suruh mobil kita kan balik gitu kan. Pak Tata balik. Pas balik, tolong teleponin dong nomor telepon itu. Sampai orangnya datang, ketemulah gue. Dan baik pula. Gapura ternyata lebih cocok seperti apa yang dalam mimpi gue. Dan harganya jauh lebih murah. Ini namanya kepuasan batin. Dan nilai artnya juga cukup tinggi. Nilai artnya juga cukup tinggi. Inilah kalau kita punya sesuatu, boleh bermimpi, boleh ambisi, tapi jangan ambisius. Serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tangan Tuhan tidak akan diam. Bener. Dan alhamdulillah sekarang udah beli termasuk ongkos pasang dan udah dipasang. Nanti kita lihat ternyata cocok gitu menurut gue. Ya kan? Mudah-mudahan yang lain juga cocok. Saking tapi enggak lah. Makanya kita itu boleh mimpi setinggi-tingginya. Kalau kita mengerjakan sesuatu pekerjaan harus realistis juga, harus efisiensi juga. Dan bukan secara finance lu sebenarnya kalau boleh dipikir ya. Secara finance ya itu harus diimbangin juga. Setiap pekerjaan ini kan ada budgeting. Jangan kita melampaui dari budgeting. Lo misalnya gini, satu hari idealnya kita makan berapa sih? 3 kali. Kalau dikasih 4 kali, 5 kali, apa karena lu doyan? Tapi nanti bisa muntah juga. Atau rakus gitu. juga dan tidak baik juga Nggak buat baik kita. juga buat kesehatan kita. Nah inilah satu contoh bahwa di agama gue pun diajarkan segala sesuatu itu tidak boleh berlebihan. Agama manapun sebenarnya. Sama ya. Jadi ada porsinya, ukuran, ada porsinya. Sama. Dalam kita punya mimpi, gue punya mimpi hotel bintang 5 Zul. Tapi kemampuan gue yang paling realistis bintang 3 atau bintang 4. Tapi kreativitas gue nggak berhenti. Kalau bisa gue bikin sesuatu yang nggak kalah loh dengan bintang 5 gitu loh. Boleh lokasi kita atau properti kita bintang 4 atau bintang 3, tapi desainnya, taste-nya itu bintang 5 gitu loh. Itulah kenapa saya perhatikan kemarin, itulah kenapa sedetail inikah seorang Jenny Rahman sampai dia harus menemukan apa yang dia mau dan menunggu, sabar menunggu untuk mendapatkan apa yang cocok dia rasa. Betul. Yang menarik adalah ketika kita bicara tentang kerja keras, usaha, upaya. Tadi satu kalimat paling menarik adalah jangan pernah berhenti untuk tetap kreatif di dalam kondisi apapun. Yakin ya, harus optimis, harus ada ambisi, tapi tidak boleh ambisius. Benar. Kadang-kadang ambisius itu nggak kesampaian keinginannya. Stres sendiri, seolah-olah kita depresi sendiri, seolah-olah kita melawan kodrat jadinya. Betul, kita harus tetap mawas diri itu. Saya suka sekali menggunakan kata-kata mawas diri, karena mawas diri itu sangat-sangat penting dan sangat berguna buat kita. Selalu mawas diri, eling ya. Kalau orang selalu bilang eling, orang Jawa bilang eling, mawas diri, selalu ingat, selalu bersyukur. Jadi bersyukur untuk mengukur diri juga gitu loh.
Jangan bersyukur udah dapet ini, pengen yang itu, dapat yang itu, pengen yang lain lagi. Ya, gitu. ya itu nggak sifatnya nggak baik lah ya Jules. Ya mudah-mudahan sih dari pembicaraan kita, ngobrol-ngobrol kita, silaturahmi kita, ada sahabat-sahabat yang bisa mengambil baik-baiknya dari kita gitu ya Jules. Ya. Nah, karena gini, segala sesuatu yang kita lakukan tentunya penuh pertanggungjawaban. Ya gitu pasti, kan? Ya, kan? Dunia dan akhirat. Makanya ketika dilakukan sesuatu untuk ini, dilakukan sesuatu untuk itu, pertimbangan-pertimbangan Mama Yen itu kan cukup sangat akurat gitu loh ya. Sampai untuk melangkah pun pertimbangannya banyak sekali, ini itu gitu loh. Karena untuk mengambil sebuah keputusan, kalau Julian lihat, gila ya, bisa bolak-balik toko sana toko sini hanya untuk tidak mendapatkan rasa yang dimau. Betul. Ya. Betul. Ya memang kadang-kadang ada sifat keras kepala gue juga gitu loh. Tapi kalau itu bisa bertanggung jawab, loh pada akhirnya kan setelah kita lihat, oh ya benar juga ya. Ya kan? Oh ya benar juga ya. Misalnya juga ada yang kesalahan-kesalahan. Namanya ya Jul, gue kerja nih ya, bangun sebuah butik resort ini, VJ yang gue kasih nama, Jenny Vitalia. Jadi join nama sama anak-anak, ponakan gue. Ya. Nah di era pandemi ini banyak hotel tutup, banyak bangunan-bangunan juga di stop. Iya benar. Gue nggak tega orang yang lagi bekerja, orang yang lagi semangatnya membantu gue untuk mewujudkan impian gue. Terus gue stop gitu loh. Boleh dikatakan impian bersama sih sebenarnya ya. Iya, terus di stop gitu kan, kasihan gitu kan. Jadi biar aja jalan terus. Terus 8 bulan gue nggak ke Bali, nggak ngecek resort gue. Gimana cara kerjanya? Pakai video call. Ini geser ke kanan, ini geser ke kiri, ini kurang mundur. Lu bayangin bangun proyek kok pakai video call gitu loh, ya kan? Tapi karena gue udah ada chemistry sama yang membangun, Ari. Nah, sama Ari ngerti gitu. Meskipun ada kadang-kadang namanya manusia ya pasti ada salahnya ya, ada lengahnya ya. Yang nggak mestinya dipasang di sudut itu, terus dia pasang karena mungkin dia udah terlalu overload gitu ya kan. Terus akhirnya coba pakai video call, geser lagi ke sini, coba dilepas. Nah, terutama gue menanam pohon. Menanam pohon tuh gue paling gemes banget. Saya suka banget dengan tanaman. Jadi kalau tanaman itu, kalau nggak tangannya ngorek-ngorek sendiri, gue nggak puas. Kalau gue nggak geser-geser sendiri dibantuin sama tukang tanaman, gue nggak puas. Nah ini gue stres karena gue harus nanam tanaman-tanaman di Ubud, di VJ itu. Tapi gue di Jakarta, tukang tanaman gue di Ubud. Akhirnya gue agak, coba deh lu ke kananin lagi dikit. Geser sini. Coba geser lagi, geser. Tapi itu jadi punya kenikmatan sendiri. Tanaman ini nggak cocok di sini. Nggak cocok gitu. Tanaman itu yang cocok di situ. Lu gemes nggak? Yang biasanya gue ngorek pakai tangan gue sendiri, gue geser di sini. Karena setiap daun, setiap batang, dia itu punya nyawa. Dia punya roh loh. Jadi dia tuh sudah memberikan tampaknya itu, dia harusnya ngadepnya ke sana. Kadang-kadang tuh kan ngadepnya nggak jelas gitu loh. Nggak bisa, dia tuh ada nyawanya, ada rohnya. Kasihlah dia tempat yang memang dia duduk enak. Begitupun daun. Sehingga dia nyaman untuk bertumbuh. Daun yang mestinya ngadepnya ke sini bentuknya, dia belokin ke sana gitu loh. Dia rasanya nggak nyaman kan. Nah di situ gue stres, gue stres. Jadi gue harus pakai video call di dalam mengisi tanaman-tanaman di VJ. Kebayang nggak lu? Pusing gue. Yang lebih stres lagi, saya tahu loh. Kalau seorang Jenny Rahman ternyata tidak hanya memikirkan soal interior, dia tidak memikirkan soal tanaman nih, ya. Aku ada rahasianya bahwa strategi marketingnya pun dia lakukan. Strategi marketingnya pun dia lakukan sendiri. Waduh, hebat banget. Aduh, bagaimana itu pun ini? Perlu pemikiran. Perlu pemikiran. Selain memikirkan yang lain. Ya, perlu strategi lagi. Ya kan? Bagaimana caranya nih? Nah, udah gitu ini dibangun sendiri kan. Jadi memang istilahnya kita itulah yang tadi, situasi dan kondisi apapun sekarang ini di era pandemi, jangan justru mematikan semangat kita. Jangan justru mematikan kreativitas kita. Lagi memang kreatif. Justru jadinya kita nggak banyak kelayapan, justru punya waktu lebih banyak di rumah. Gunakan ini. Betul, gitu kan. Ini. Akhirnya gue mikir,
Kalau si resort ini gue hanya mengandalkan dari media sosmed, media online, kondisinya lagi pada tiarap semuanya. Tapi gue mencoba dengan istilahnya jemput bola. Iya, pendekatan persuasif. Pendekatan lebih personal. Lo mau jalan-jalan sama gue nanti, kita mau arisan nanti, ya kan? Kita mau menikmatin alam dengan udara yang terbuka, sejuk lo di Ubud. Nah, teman-teman gue kadang-kadang gue pergi ke Eropa aja pada ngikut, masa gue pergi ke Ubud masa dia pada nggak mau ngikut, ongkosnya lebih murah, ya kan? Sisanya gue yang bayarin, nggak apa-apa. Itu membahagiakan teman-teman. Itu rezeki juga kok. Iya betul. Rezeki kan tidak datang. Karena gue jalan sama mereka, gue happy. Dan kebahagiaan itu tidak bisa gue beli di toko, nggak bisa gue beli di supermarket atau di shopping mall. Jadi kebahagiaan itu salah satu cara dikasih lebih rezeki. Kalau ada yang kita bisa berbagi, sharing, patungan istilahnya kan, ya nggak apa-apa. Ingat nggak lo, waktu kita tur ke Eropa, bawa berapa rombongan? 48. 48. Organisasinya Iwabri ya kalau nggak salah ya. 48 ibu-ibu dibawa. Tuh emangnya organisasi punya kas cukup? Nggak cukup. Terus emangnya dana yang kita miliki cukup? Terus kan Emangnya ada semua peserta punya uang cukup? Iya kan, mampu kan? Kan tingkatannya sosial juga berbeda-beda. Gue ngerengek ke siapa? Suami. Papa bantuin dong. Saya mesti bawa ibu-ibu bersenang-senang. Ya ini organisasi pengen ada satu kenangan lah buat ibu-ibu. Pengen bawa tur ke Eropa 48 orang. Dan lu ikut Iya ikut ya kan? Masa nggak ikut? Nah kayak contoh-contoh kayak gitu, nggak ada yang bisa gue keluarin, gue ngerengek ke laki gue. Biar bantuin, laki gue bantuin. Itulah kenapa kita harus bekerja keras, karena kita harus membutuhkan tempat-tempat liburan yang perlu spend. Iya kan? Iya. Orang yang bekerja kan mesti dapat upah, dapat duit. Betul. Dapat duit untuk ditabung. Iya. Jangan nggak ada alasan juga dong kalau nggak ada uang untuk liburan, ya nggak sih? Betul. Nah, banyak sekali yang menarik tentang pembicaraan kita tentang Jenny Rahman ya, yang disebut dengan wanita hebat sih sebenarnya. Enggak juga lah, pasti ada yang lebih hebat lagi. Tapi motivasinya ya, kerja kerasnya terlihat sendiri oleh kita bahwa memang sebenarnya mampu kan bayar orang, tapi kenapa ngelakuin sendiri gitu loh. Padahal sebenarnya usia yang sudah banyak tadi kita bilang udah cukup untuk istirahat, tapi masih mengerjakan sendiri. Itulah kenapa saya sebut dia wanita hebat. Buat sahabat-sahabat Jenny Rahman, jangan lupa ya, subscribe, like, share, and comment Jenny Rahman. Bye. Bye.